Kita lihat, jadi Yesus itu kan tadi kita bilang kan, nature-nya, pribadinya adalah sama dengan Bapa. Ada kesembuhan. Di mana-mana dia berkeliling, bukan gini, ngampunin dosa, enggak. Dia berkeliling ke seluruh Israel, menyembuhkan, melepaskan orang dari setan. Ya menyembuhkan lah maksudnya. Kita baca aja ya, Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sebagai manusia 100%, dia bekerja melalui Roh Kudus, seperti kita ya. Dia yang berjalan berkeliling Israel sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tadi kan goodness and mercy, kebajikan dan kemurahannya bikin apa Tuhan keliling-keliling? Berbuat baik buat saudara, menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Coba Markus 6 ayat 56. Sambil catat ya, saudara, sambil baca sama-sama saya. Kemanapun ia pergi, Yesus ya, kemanapun tuh, baca sendiri ya. Ke desa-desa, ke kota-kota, atau kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya. Ya, talit, ya talit, ada jubah-jubah itu talit namanya ya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh karena ada mengalir kuasa. Jadi itulah nature-nya Kristus. Nggak dibilang sebagian loh, dibilang semua, sama-sama katakan semua. Ya tapi Pak, orang selalu bilang, ya tapi Pak, buktinya orang Kristen banyak sakit. Ya bagi saya simpel aja, tanpa menghakimi siapapun. Makanya saya balik kepada yang percaya aja ya. Orang yang percaya, mengakui tubuh Tuhan, pasti sembuh. Amin. Pasti sehat. Amin. Ya, sekali lagi, iblis itu hanya buat ragu-ragu. Gimana kalau nggak sembuh? Jadi orang lebih mudah percaya gini. Oh, itu mah kesembuhan itu bukan untuk hari ini, udah zaman dulu. Ya, mujizat kesembuhan tuh bukan untuk sekarang. Sekarang udah banyak obat, banyak dokter katanya gitu. Banyak dokter rumah sakit yang udah nggak tahu bikin apa kan? Bisa gitu nyembuhin orang lumpuh, orang buta sejak lahir. Ya, shalom. Khotbah firman ini akan direkam di video, jadi di YouTube. Yang mendengar boleh like, subscribe ya, atau komen subscribe, sehingga tidak ketinggalan video-video berikutnya, karena akan sangat berguna, bermanfaat. Juga jangan lupa share, saudara, bersama-sama satu tim untuk menyebarkan Injil kasih karunia, kabar baik ke seluruh dunia. Ya kalau bahasa Indonesia ya ke seluruh Indonesia dulu lah. Ya, semua orang boleh menerima kabar baik melalui saudara juga. Itu luar biasanya ya. Kita semua bisa membagikan makanan yang akan kita juga dengar hari ini. Oke, malam hari ini kalau kita mau beri judul, apa yang disampaikan Pastor adalah kesembuhan mengikuti keselamatan. Ya, jadi beberapa minggu ini kita dengar terus tentang kesembuhan oleh Tuhan ya. Jadi setelah keselamatan, kesembuhan itu nomor satu setelah keselamatan. Jadi setelah keselamatan jiwa kita, kesembuhan itu mengikuti. Kesembuhan apa Pak Melki? Kesembuhan fisik ya, tubuh ini. Saudara harus percaya. Kalau nggak rugi, maksudnya nggak dipaksa sih ya. Tapi kita percaya seperti itu.
Jadi di tengah-tengah pandemi ini selalu juga kita bisa lihat ya, kalau iblis sedang berbuat sesuatu yang penyakit atau wabah, sebenarnya Tuhan sedang lagi membuat sesuatu yang berlawanan. Ya, sangat berlawanan. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan, kesugaran, kemudahan. Perlindungan, pemeliharaan yang luar biasa. Amin. Dan kita sudah dengar dua minggu bahkan 2 minggu terakhir kemarin tentang kita bergembira aja. Ya, bergembira karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita udah dengar ya, saudara bisa dengar firman di rekaman ya. Oke. Nah, ini khusus hari ini kan kita sedang merayakan Passover ya, Paskah. Jadi orang Yahudi Paskah sudah sejak kemarin tanggal 27. Kalau kita Sabtu jam 6 sore ya udah masuk Paskah sampai tanggal 4 bulan 4 ya, 4 April sore juga. Itu Paskah, perayaan Paskah ya. Dan anak domba Paskah itu bayangan. Kalau mereka itu bayangan ya, ketika mereka keluar dari Mesir bukan oleh 9 tulah tetapi tulah ke-10. Anak domba Paskah yang darahnya dilaburkan di tiang pintu dan di ambang pintu, tiang pintu 2, itu yang melambangkan salib. Nah, salib itu Yesus adalah substansinya, yang ini bayangannya, yang ini Yesus itu substansinya. Jadi anak domba Paskah yang binatang, bayangan, substansinya Yesus, anak domba Allah. Ya, Bapak bisa bilang begitu dari mana? Kita baca dulu ya, saya bacakan aja supaya saudara baca bersama-sama saya ayat-ayatnya, jangan lupa terus. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Saudara juga boleh catat ya, sehingga ini menjadi kehidupan buat kita. Sayang ya kalau lupa, inget tuh ada ayatnya tapi lupa, catat. Amin. 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Ya, tadi kita bicara roti tidak beragi, ya itu tentang Paskah. Ya, artinya gambaran ragi itu gambaran dosa. Yesus sebagai roti hidup tidak ada dosa, ya, gambaran ya. Sebab kita baca sama-sama ya, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih. Yaitu siapa? Kristus. Ya, jadi anak domba Paskah kita siapa? Kristus, anak domba Allah. Ya, bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dari perjanjian lama, itu namanya Yohanes, sepupu Tuhan Yesus secara jasmani. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis disebutnya melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat. Ya, look. Kita sering dengar ya, look unto Jesus, lihat. Ya, Evelyn tadi kesaksian bahwa ketika sakit dia nggak lihat sakitnya, dia look unto Jesus. Dan Tuhan Yesus nggak jauh-jauh di sana, dekat. Ya, sadari hadirat Tuhan tadi katanya. Yang menghapus dosa dunia. Ya, taken away. Jadi menghapus itu bahasa King James taken away. Jadi kalau sudah dihapus, ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau di taken away artinya misalnya saya pakai baju ini, bajunya diambil, masih ada nggak? Nggak ada. Ya, amin. Jadi dosa dunia. Jadi kalau kita kaitkan seperti itu, sebenarnya Tuhan itu menebus semua orang. Dari adanya orang, dari Adam sampai orang yang terakhir, semuanya dia tebus dengan darah. Nama mereka sudah tercatat dalam buku kehidupan. Tapi kan ada yang gak selamat, Pak. Iya. Ketika orang itu menolak secara kontinu, berkelanjutan, konsisten menolak Yesus, dan ketika dia sudah meninggal, konsisten menolak Yesus, namanya hilang, seret gitu ya, dihapus. Ya saudara, ini supaya saudara paham aja, bukan gini ya. Saudara percaya Yesus, ditulis.
Bikin dosa, dihapus. Tobat, tulis lagi. Bikin dosa lagi, dihapus lagi. Bukan hapus, tulis bukan begitu ya. Makanya disebutnya menghapus dosa dunia. Ya, dosanya dihapus. Oke, ya, jadi nggak ada lagi. Sama-sama katakan tidak ada lagi. Bagi kita tidak ada lagi. Ya, kita di bawah air terjun darah Yesus tuh nggak ada lagi. Karena ini sangat penting, saudara ya, sangat penting. Kalau masih ada dosa, berarti masih ada penghukuman. Kalau masih ada penghukuman, berarti tidak mengakui tubuh Kristus tadi, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan anak domba kaki 4 atau binatang, bukan. Sama-sama saya katakan, anak domba Allah. Darahnya kekal nggak? Kekal. Ikatan perjanjiannya kekal nggak? Kekal. Efeknya kekal nggak? Kekal, kontinu dan kekal. Amin. Ya. Jadi kalau tidak ada penghukuman lagi, kita kandidat menerima kesembuhan. Kenapa pakai kandidat, Pak? Ya, ada orang nolak soalnya. Nanti kita dengar ya. Tapi kita mengakui tubuh Tuhan. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak Melki, tapi kan banyak orang Kristen yang sakit. Saya nggak mau menghakimi siapa-siapa ya, pahami ini ya. Jadi ketika kita menyampaikan firman kasih karunia, kita bukan sedang mencari-cari kesalahan orang atau dosa-dosa orang, bukan. Saya memberitakan apa yang sangat benar di dalam diri saudara sebagai orang percaya. Tersedia yang benar-benar. Nah, untuk itu, jadi ketika kita percaya mengakui tubuh Tuhan, ya seperti perjamuan kan, discern mengakui tubuh Tuhan, ya nggak ada kelemahan, penyakit, bahkan kematian, nggak ada. Wah, bukannya sombong Pak begitu? Bukannya sombong, itu kebenaran. Itulah yang Yesus tebus, ya. Yang minggu lalu kita lihat punggungnya sampai seperti tadi dikatakan, seperti alur bajak. Udah bukan bilur-bilur lagi, satu bilur aja, tapi seluruh tubuh. Amin. Ya, jadi kalau korban binatang itu hanya menutup, kayak kredit card aja. Saudara, kredit card bukan pembayaran, ya. Kalau saudara belanja di Carrefour misalnya, ya udah belanja berapa Bu? 2 juta, nih saya bayar pakai kartu kredit. Saudara belum bayar itu, baru tutupin aja. Ya, pembayaran lunasnya ketika akhir bulan terima tagihan dan saudara bayar dengan uang gitu, transfer nih 2 juta gitu, baru lunas. Nah, Yesus itu sebenarnya pelunasannya, ya. Jadi sama seperti di sini dibagikan ketika Abraham membawa Ishak, itu bukan korbannya tuh Ishak, mau di Bukit Moria mau disembelih gitu sebagai korban, bukan. Ya, ayat 7 katakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Di mana? Ishak bertanya anaknya. Bapaknya udah ketar-ketir juga, karena Tuhan untuk menggambarkan kasih Bapa itu melalui Abraham itu diceritakan bahwa Tuhan memerintahkan Abraham harus mengorbankan Ishak, anak yang satu-satunya. Nah, seperti itulah sedihnya. Nah, ini tentang kasih Bapa, bukan tentang kita. Ishak aja nggak tahu. Nah, tapi Abraham bilang, sahut Abraham ayat 8, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berjalan bersama-sama. Inilah Yehovah Jireh, Tuhan yang sudah menyediakan Yesus sebagai anak domba Allah buat kita. Dia bukan sudah sediakan ya, sekarang udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi sudah lunas, sama-sama katakan. Nah, ketika orang Israel itu keluar makan Paskah, ya roti tidak beragi, ya bicara darahnya itu ya dari dagingnya ya, semua bagian dari tubuhnya. Mereka keluar dengan sehat, kuat,
Dan tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Ya jadi saudara kalau nonton film, dulu ada Ten Commandment gitu. Terus orang Israel keluar. Akhirnya kan setelah tulah ke-10 dari Mesir. 3 juta orang rombongan gitu. Terus ada yang tua, ada yang bungkuk ya. Karena mereka seumur hidup mereka budak. Ya terus ada yang mungkin masih batuk-batuk, itu nggak ada. Menurut Alkitab tidak ada. Ya, coba kita baca Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni, bukan Mazmur 103. Oke lah, ya nanti saya bacakan yang Mazmur 105 ya itu ya. Tapi dengar dulu ceritanya dulu. Sorry nih ya. Jadi saya supaya urut nih. Jadi setelah keselamatan kan mereka keselamatan keluar dari Mesir. Itu kesehatan mengikuti. Cek, oke ya. Kesehatan tuh mengikuti. Sorry, ada yang masuk. Nah, jadi kesehatan itu mengikuti, sama-sama mengikuti ya. Jadi saudara lihat nih, Mazmur 103 ayat 3. Dia Tuhan ya yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi setelah mengampuni segala dosa, keselamatan nomor 1 kan, diikuti apa? Menyembuhkan segala penyakit. Jadi memang kesembuhan datang setelah keselamatan. Dan kesembuhan itu menjadi prioritas Tuhan. Ya kalau saya suka ingat kan, wisdom itu hikmat, Lady Wisdom kalau di bahasa Amplified-nya. Lady Wisdom itu dikatakan bahwa umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Padahal ada berikutnya lagi ya, jalan-jalannya penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Jadi ada 5 ya, 5 grace, angka grace ya. Umur panjang tangan kanan, tangan kiri kekayaan kehormatan, jalan-jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata. 5 ya. Itu Lady Wisdom itu atau hikmat yang dibuat kata bantinya itu adalah Lady Wisdom ya, sebagai perempuan jadi her. Itu memeluk kita. Tangan kanan itu yang prioritas itu apa? Umur panjang. Kok Bapak bisa bilang gitu? Umur panjang. Kita ditebus umurnya juga. Kenapa? Yesus mati muda, 33,5 tahun. Pertukaran kan? Saudara jangan lupa selalu tentang salib itu, tentang pertukaran. Yesus mati muda supaya kita umur panjang. Saya nggak mau Pak umur panjang Pak. Biasanya nanti banyak penyakit, stroke begini. Enggak, umur panjang dengan kenyang, dengan pemeliharaan. Karena itu harus makan. Makan yang benar ya. Jadi saudara, setelah keselamatan, kesehatan nomor 1 ya. Jadi tadi saya udah bilang ya, kenapa orang tidak terima kalau gitu? Nggak semua orang terima, karena memang dia tidak terima. Ada orang-orang tidak terima tuh bahwa penghukuman tuh nggak ada lagi. Saudara, kenapa kita ini terima? Ya karena ayatnya bilang gitu, sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus. Tapi orang selalu banyak kan juga menentang gitu. Tapi ya, saya kalau udah dengar tapi saya bingung gitu ya. Ayatnya bilang tidak ada lagi penghukuman mutlak, absolut, tidak ada lagi. Tapi ini orang pakai ayat-ayat yang bias bilang tapi, bingung kan? Nah, saya nggak mau bingung. Saudara dan saya nggak mau bingung. Tetap aja bilang. Ya, karena apa? Karena ketika kita mengakui tubuh Kristus itu, karya Kristus itu, tidak ada penghukuman lagi buat kita. Sekalipun salah Pak. Ya sekalipun salah, itulah gunanya darah. Itulah manfaat darah yang tercurah. Ya tapi kan 2000 tahun yang lalu, ya terserah. Kita percaya itu continue, berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus. Ya kalau bahasa Inggrisnya imperfect tense. Present perfect continuous. Terus menerus, nggak habis-habis. Kok bisa Pak? Ya bisa, namanya juga darah anak domba Allah. Kalau anak domba binatang, ya mungkin 1 liter 2 liter kali. Saya nggak tahu, manusia kan 5 liter darahnya. Kalau binatang ya berapa liter. Tapi kalau darah anak domba Allah, ada
Ada kadaluarsanya nggak? Ada habisnya nggak? Bisa habis nggak? Sama-sama katakan, tidak bisa. Ya, makanya kita memiliki kandidat kesembuhan. Ya, anak domba Paskah itu sekarang bagi kita, ya kita seperti kita Holy Communion. Nanti kita Holy Communion ya, perjamuan kudus. Ya, itu ada kuasa, ada power dari makanan itu. Jadi makanan yang penuh kuasa. Kenapa Pak bisa bilang gitu? Ya Yesus yang ngomong. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ya namanya juga roti, Tuhan, sama wine. Ya minuman lah, ya makanan lah. Tapi kalau Tuhan Yesus yang ngomong, benar-benar makanan tubuhku. Ya saudara harus mikir, ya harus merenungkan. Benar-benar makanan Tuhan. Berarti kalau bilang ini, Pak Melki, ini saya jualan food supplement. Wah luar biasa Pak. Yang gendut bisa langsing, bisa sehat, kuat. Kalau Bapak suka olahraga, bisa kuat pokoknya dah. Kemarin saya ketemu orang, dia bilang, wah saya nggak mau lagi jual suplemen yang kayak gitu Pak Melki. Kenapa? Iya itu ada yang mati 2 orang. Kenapa? Ya makannya food supplement doang, makanan lain nggak dimakan. Katanya kenyang katanya. Iya kenyang, meninggal. Bukannya saya anti ya, tapi artinya gini. Nah, bukan yang kayak gitu. Ini terkenal ya nama food suplementnya. Jadi saudara jangan bergantung sama itu. Bukan nggak boleh. Ya makan seperlunya aja. Jadi karena itu orang bergantung, bukan hanya seorang ibu nih, bukan hanya ibu itu yang meninggal. Ini cerita sendiri yang jualan. Anaknya juga meninggal gara-gara itu, karena pengen langsing. Memang terjadi sih. Dari 100 kilo katanya tinggal 50. Nggak tahu deh gimana caranya ya. Tapi itulah ceritanya ya. Udahlah itu intermezzo aja. Ya, tapi Tuhan katakan tubuh Kristus itu benar-benar makanan. Ya saya masukin di sini ya. Darah Kristus itu benar-benar minuman. Nanti kita perjamuan. Jadi dalam perjamuan kudus ini kita juga nanti kita lakukan. Kita sadari benar-benar. Sadari benar-benar. Ya, mengakui benar-benar. Nah, sekarang dengan kita dengar terus, kita semakin yakin. Kita punya yang benar-benar makanan, berarti bermanfaat. Dan kalau bermanfaat dari surga, ya saudara pikir sendiri deh manfaatnya seperti apa. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita atau jadinya kan bersekutu jadi satu. Ya pikir lagi deh sendiri deh. Kepala sehat, tubuh sehat. Nah kayak begitu-gitu. Paham ya? Nah ini yang saya mau bilang. Benar-benar kan nih. Jadi ketika orang Israel makan Paskah itu dalam ketika tulah ke-10 anak-anak yang nggak makan artinya yang nggak ada darah. Orang Mesir kebanyakan ya, tentu saja. Orang Israel kan semua sembeli anak domba untuk darahnya dilaburkan di ambang dan tiang pintu salib ya. Mazmur 105 ayat 37, dituntunnya mereka keluar dari Mesir ya, membawa apa? Perak dan emas. Saudara bayangin, saya bayangin gini sekarang. Ini kalau kita Holy Communion, kita percaya benar tentang makan yang benar-benar makanan, minum yang benar-benar minuman, mana dari surga, kita kaya saudara. Terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa dalam kehidupan kita. Oh mana Pak Melki? Ya lihatin aja. Ya, jadi kalau belum terjadi, tenang aja. Karena pasti, nanti kita lihat ya. Ini urusan sama Tuhan, ini urusan pasti nih. Dan di antara suku-suku mereka, jadi 12 suku Israel, semuanya tidak ada, sama-sama katakan tidak ada. Tidak ada yang tergelincir. Ini maksudnya tergelincir apa Pak Melki? Terpleset gitu. Tidak ada yang feeble. Ya, tidak ada yang lemah kalau dalam bahasa King James ya. Nggak ada yang ditulis ya. Tidak ada yang lemah, nggak ada yang sakit, nggak ada yang bungkuk. Tadi makanya saya bilang ya, waktu keluar di filmnya kan ada yang bungkuk, ada yang gini ya, namanya tua kan, ada yang umurnya 80, 90 mungkin masih hidup. Semuanya tegak saudara. Semuanya tegak. Berjalan keluar dengan kekuatan Tuhan. Nah persoalannya gini, percayakah saudara? Ya percaya nggak gitu ya? Ya jadi
satu-satunya cara, saudara. Ikatan perjanjian yang didasarkan darah, yang disahkan oleh darah. Dan darahnya sekarang, sama-sama katakan sekarang, adalah darah anak domba Allah. Jadi bolak-balik nih ya, saya bilangnya darah anak domba Allah. Saudara keluar, ditebus dari dunia, dari Mesir, saudara kesehatan akan mengikuti. Nggak ada yang lemah. Emas dan perak, harta dunia itu pindah ke saudara semua. Percaya gak gitu ya? Oke, kita mulai dengan percaya dulu. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi ingat ya, ikatan perjanjian atau disebutnya covenant, ikatan perjanjian. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama dibilang semuanya, hampir semuanya disucikan dengan darah. Artinya ikatan perjanjian baru apalagi udah cuma darah Yesus saja. Ya, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebaliknya ya, dengan adanya penumpahan darah anak domba Allah, ada pengampunan nggak? Ada. Sama-sama katakan ada. Mau terima nggak kalau ada? Mau. Kalau saudara terima pengampunan segala dosa, tadi Mazmur 103 ayat yang kedua katakan apa? Atau ayat ketiga? Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Ya, menyembuhkan segala tuh. Jadi segala. Jadi jangan lupa segalanya. Karena iblis tuh suka ngurang-ngurangin. Ya, jadi iblis itu dari Taman Eden tuh suka gini, dia bilang Tuhan itu nggak semuanya lah, dia kurang-kurangin. Tuhan itu apa tuh? Stingy gitu, atau apa pelit katanya gitu. Ya, jadi orang tuh bimbang. Mana Adam Hawa? Nggak semua. Kalau kamu makan buah ini, kamu seperti Allah. Padahal Tuhan udah kasih kamu seperti Allah. Orang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, di Shekinah glory gitu, bajunya juga di kemuliaan Tuhan, sehingga semua makhluk tunduk. Kamu makan ini seolah-olah Tuhan masih tahan. Nah itu, jadi bimbang akan kebaikan Tuhan. Itu isunya cuma itu aja. Jadi kalau sudah tanya, kenapa gitu kalau orang Kristen masih bisa sakit, bisa gitu? Ya termasuk saya lah, ya. Maksudnya gini, saya bukan terima itu sebagai kebenaran, bukan. Kita belajar terus. Kalau kita bulat, tidak ada lagi penghukuman, ya kita nggak ada lagi penyakit, udah gitu aja. Karena ada kaitannya, Adam dan Hawa nggak ada sakit sebelum jatuh, korosi dalam dosa, sehingga ada penghukuman. Karena kamu makan, kamu mati, kan penghukumannya gitu. Ya sebelum mati ada sakit dulu, sebelum sakit ada lemah dulu, stres, khawatir. Itu urutannya ya gitu aja. Ya, jadi iblis mau bilang tidak pasti semua dosamu diampuni, tidak pasti tidak ada penghukuman, tidak pasti sehat terus. Oh nggak bisa Pak Melki. Pokoknya banyaklah orang bilang gitu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman. Tetap aja buat saya, Evelyn, ya Pak bener Pak, kan tadi saya saksian kemarin saya sakit, ya tetap aja dia bilang Yesus kesehatan saya. Nggak akan menang gitu aja ya penyakit itu. Jadi pasti, karena Tuhan tidak bisa berdusta. Begitu firman-Nya ya begitu pribadinya. Sama-sama katakan pasti. Penting saudara, surely. Ya, jangan ditakut-takutin. Karena apa ya? Mazmur 23 ayat 6 bilang gini. Kalau bahasa Indonesia nggak ada surely-nya ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bagian A aja ya, 6A. Kebajikan, goodness, dan kemurahan. Saya baca bahasa King James-nya, surely goodness and mercy. Pasti. Surely. Sure itu pasti. Kalau Tuhan bilang pasti. Sama-sama katakan pasti. Goodness. Jadi hanya ada kebajikan, ada goodness buat Tuhan itu. Dan hesed. Hesed itu apa? Ya kasih karunia. Jadi ketika Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa
misal bahasa Ibrani ya, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani ya aslinya ya. Tapi ada dong Alkitab bahasa Ibrani. Semua ya ada kasih karunia itu atau kemurahan Tuhan itu disebutnya hesed. Ya, hesed itu mercy ya, di sini ya, mercy belas kasihan. Tapi hesed itu ya kasih karunia, kemurahan yang tidak layak kita terima tapi kita terima. Jadi Tuhan pasti merestorasi kita setelah keselamatan. Katakan setelah keselamatan jiwa kita, kesembuhan mengikuti, kesehatan tubuh mengikuti. Amin. Ya, jadi dosa masih ada nggak? Kegagalan masih ada nggak? Ada di dalam kita. Tetapi jadi in us katanya, ya masih ada dosa. Tapi pada kita, on us, Tuhan nggak lihat lagi dosa. Kok bisa gitu Pak? Ada tapi nggak lihat. Ya karena darah sebenarnya ya. Jadi kita itu yang kita. Jadi gini, kita bukan menyangkali bahwa kita bisa gagal, bisa salah, bisa khawatir juga bahkan tadi ceritanya Ibu Lili. Ya, tapi kita punya jalan gitu. Kenapa khawatir nggak dilempar aja? Saya bilang kok sama dia waktu duduk situ, mungkin dia kurang dengar, bukan lagi sedih-sedih gitu ya. Ya lempar dong, khawatir sama Tuhan. Kan dia yang pelihara kita. Kalau udah dilempar, Tuhan bukan urusan saya lagi, urusanmu Tuhan. Pak, kurang ajar Pak ngomong gitu sama Tuhan. Nggak kurang ajar, emang Tuhan yang bilang dalam kitab Petrus, serahkanlah segala khawatirmu. Bahasa Inggrisnya bilang cast, lempar segala khawatirmu. Sebab dia yang memelihara kamu, because he cares for you. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nyatakan aja, damai sejahtera Allah, shalom Tuhan, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Cuman piara doang, nggak ada hasilnya. Ya, hasilnya ya Tuhan yang beresin, kan dia he cares for you. Amin. Ya, Tuhan tidak lihat dosa. Jadi kita menilai kita, jadi gini. Memang ada di dalam kita masih ada kegagalan, ada dosa, tetapi kita melihat, sama-sama katakan, kita melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Kekudusan Tuhan itu di pihak kita, bukan menentang kita. Jadi kekudusan Tuhan itu justru menuntut pembenaran kita dalam Yesus. Kok bisa gitu Pak? Iya, karena darah Yesus udah gitu aja. Itulah hebatnya. Tadi kita nyanyi ya, betapa hebatnya Allah yang menyelamatkan kita. Dia bangkit dan hidup buat kita. Amin. Ya, jadi penting nih. Ini sampai ditekan nih ya. Hari ini kita dengar tuh sampai ditekankan oleh pastor ya, bahwa pengampunan segala dosa itu kalau saudara masih ragu, penyakit masih bisa masuk gitulah. Sayang kan? Sayang. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus di Kapernaum, di sebuah rumah, orang rame, dia sedang mengajar. Ada orang lumpuh, diangkut sama teman-temannya 4, diturunin dari atap rumah. Atap rumah dibongkar, turunin di depan Yesus. Mau hadirat Yesus nih, dekat sama dia, semangatnya gitu. Kalau nggak kasih karunia apa? Mereka harus berani, seolah-olah berani, semangat, yakin bahwa Tuhan itu nggak menolak mereka. Ya ini apa-apaan nih, saya lagi khotbah digangguin begini. Enggak. Tapi Tuhan bilangnya, dosamu diampuni. Nah, lihat, perhatikan ya. Sebentar, sinyalnya ya, oke. Kita teruskan ya, bahwa dosamu diampuni itu lebih susah buat Yesus. Karena nanti ditanya kan, siapa itu manusia? Kan hanya Tuhan. Orang Farisi komplain kan, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ya dia nggak tahu Yesus itu Tuhan. Kita tahu Yesus itu bisa mengampuni dosa kita, dan telah, dan memang sudah selesai. Dan itu ketika orang Tuhan Yesus balikin, susah mana sih?
Dosamu diampuni atau bangkitlah dan berjalanlah. Ya kalau orang yang nggak ngerti kasih karunia berkata gini, ya susah bangkit dan berjalan. Oh cuma dosamu diampuni kan cuma ngomong doang nggak kelihatan. Kalau bangkit dan berjalan, waduh, kan banyak orang katanya takut doain orang lumpuh. Kalau nggak sembuh gimana? Kan kita malu gitu. Ya artinya lebih susah kalau secara manusia. Tapi dari Tuhan kita udah tahu ya bagaimana penderitaan Tuhan Yesus untuk mengampuni segala dosa ini bukan seperti domba binatang pakai pisau yang tajam oleh imam, ditusuk seret di uratnya yang tepat sehingga darahnya mengucur. Dia matinya nggak pakai sakit, bahkan mati juga tuh domba. Tapi Tuhan Yesus disiksa, dihancurkan, diremukkan habis-habisan, hanya cuma satu tujuannya, menanggung penyakit kita salah satunya, penderitaan kita juga, kutuk kita juga. Ya tapi kalau kita sedang bicarakan tentang kesembuhan, penyakit kita disembuhkan. Amin. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus berkata dosamu telah diampuni, kesembuhan mengikuti. Ya, karena kamu nggak percaya, Tuhan bilang ya udah, bangkit dan berjalanlah. Nggak masalah buat Tuhan, gampang sekali. Ya, jadi bagi Yesus itu, dengar ini baik-baik ya. Mungkin saudara baru pernah mendengar pernyataan ini. Bagi Yesus atau Bapa itu kesembuhan prioritas yang penting. Ya, jangan sampai saudara dikadalin sama iblis gitu maksud saya. Seolah-olah gini, wah Pak Melki, itu pendeta-pendeta juga banyak yang sakit, itu juga hamba-hamba Tuhan banyak yang begini, itu juga banyak yang lemah begitu, begini, begitu. Saudara gini, siapa saya? Terus ada lagi yang paling sering saya dengar gini, oh itu juga rasul-rasul semuanya matinya martir Pak Melki, katanya mana ada gini. Ya saya selalu kalau ingat itu saya selalu jawab gini, enggak semua. Yohanes nggak bisa mati. Ya, dan saya bayangkan Yohanes waktu dibilang gini, Yohanes mau nggak nyangkal Yesus? Enggak mau. Saya murid paling dikasih Tuhan, beloved. Digoreng loh di minyak panas, ditaruh di kolosium, digoreng pakai minyak panas. Masa kamu nggak mati? Enggak. Saya orang paling dikasih Tuhan, murid paling dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat saya nggak bisa mati lagi. Dimasukin, nggak bisa mati, memang saudara. Nggak bisa, nggak bisa saya yakin. Ya jadi kalau Tuhan bilang penting, ya saudara harus bilang penting, prioritas. Tadi ya, umur panjang di tangan kanan, berarti kan nggak mati-mati itu kalau umur panjang. Terus matinya gimana? Ada orang bilang gitu. Kalau nggak pernah sakit, matinya gimana? Ya memang kita nggak mati, kita cuma tidur. Yakin dong. Ya gimana Pak Melki pulangnya? Ya pulangnya gini, Tuhan, udah 120 tahun nih, teman-teman udah pada nggak ada. Mendingan pulang surga lah. Pulang Tuhan. Ya seperti Rasul Paulus, pulang ya pulang. Merem di bumi, melek di surga. Nggak usah takut maksudnya. Ya, nah terusin aja ya. Ini kita lihat, jadi Yesus itu, kan tadi kita bilang kan, nature-nya, pribadinya adalah sama dengan Bapa. Ada kesembuhan. Di mana-mana dia berkeliling, bukan gini, ngampunin dosa, enggak. Dia berkeliling ke seluruh Israel, menyembuhkan, melepaskan orang dari setan. Ya menyembuhkan lah maksudnya. Kita baca aja ya. Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sebagai manusia 100%, dia bekerja melalui Roh Kudus seperti kita ya. Dia yang berjalan berkeliling Israel sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tadi kan goodness and mercy, kebajikan dan kemurahannya bikin apa Tuhan keliling-keliling? Berbuat baik buat saudara, menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Coba Markus 6 ayat 56.
Sambil catat ya, saudara sambil baca sama-sama saya. Kemanapun ia pergi, Yesus ya, kemanapun tuh, baca sendiri ya. Ke desa-desa, ke kota-kota, atau kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya. Ya, talit, ya talit, ada jubah-jubah itu talit namanya ya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh karena ada mengalir kuasa. Jadi itulah nature-nya Kristus. Nggak dibilang sebagian loh, dibilang semua, sama-sama katakan semua. Ya tapi Pak, orang selalu bilang, ya tapi Pak, buktinya orang bisa banyak sakit. Ya bagi saya sembala aja, tanpa menghakimi siapapun. Makanya saya balik kepada yang percaya aja ya. Orang yang percaya, mengakui tubuh Tuhan, pasti sembuh. Amin. Pasti sehat. Amin. Ya, sekali lagi, iblis itu hanya buat ragu-ragu. Gimana kalau nggak sembuh? Jadi orang lebih mudah percaya gini. Oh, itu mah kesembuhan itu bukan untuk hari ini, udah zaman dulu. Ya, mujizat kesembuhan itu bukan untuk sekarang. Sekarang udah banyak obat, banyak dokter katanya gitu. Banyak dokter rumah sakit yang udah nggak tahu bikin apa kan? Bisa gitu nyembuhin orang lumpuh, orang buta sejak lahir. Oh, Pak Melki juga matanya gitu-gitu. Ya biarin aja. Saya tetap bilang, sama aja sebagai mata saya di bumi, demikian mata Tuhan di surga. Terbalik ya, sebagai mata Tuhan di surga, demikian mata saya di bumi. Saya terima. Minimal saya terima gini. Dengan mata yang ada, bisa biasa aja, nggak ada masalah. Amin. Ya, tetap aja. Tapi saya nggak ngurangin sama sekali. Jadi semua musuh termasuk penyakit telah dikalahkan, saudara. Sama-sama katakan telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, kalau Pastor Prince sampaikan ya, maut itu, jadi kita masih ada di dalam tubuh, bukan tubuh kemuliaan kan? Lemah, sakit, maut itu bisa terjadi. Tetapi kita kan ditebus. Masalahnya ada obatnya gitu kan. Ya, tapi ini yang terakhir ini maut, nanti tubuh kemuliaan, nggak bisa mati lagi kalau pakai tubuh kemuliaan. Tapi semua musuh yang di belakang itu udah dibinasakan semua. Itu aja. Ya, jadi pola Yesus itu dia berkhotbah, dia mengajar, terus menyembuhkan. Preaching, teaching, healing. Nanti kita lihat videonya ya, tapi satu ayat dulu ya. Yeskiel 34 tentang gembala domba nih ya. Kamu menikmati susunya ya, 3 bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jadi kalau Tuhan bilang kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, artinya feed my lamb, beri makan. Saudara, saya sampaikan begini, by grace, lewat saya, Tuhan memberi saudara dan saya makan. Sama-sama katakan makan. Makan Yesus, kebenaran Yesus. Nah, ayat 4 katakan ini, yang lemah tidak kamu kuatkan. Jadi ada yang lemah, tetap lemah. Yang sakit tidak kamu obati. Jadi ini komplain Tuhan ya, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. 5, dengan demikian mereka terserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Nah, sekarang kita punya gembala yang agung, Yesus. Dia mengembalakan melalui gembala-gembala manusia. Bukan pejabatnya nih, jawatan aja. Dipanggil untuk melayani seperti ini, mengembalakan domba. Tuhan yang memberi makan. Saya makan dulu. Saya minum dulu air kehidupan. Dan itu meluap, memberi makan semua. Ya, karena itu harus sampaikan dengan benar. Yakini bahwa firman itu menyembuhkan. Mazmur 23 ayat 1 kan bilang gitu. Akulah gembala yang baik, kan dibilang kan. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
ya kita nggak kekurangan apa-apa. Nah, kita lihat ya sedikit video Mika siapin bagaimana pola atau pattern Tuhan berkhotbah, mengajar, dan menyembuhkan. Blessed are the poor in spirit. Ini diambil dari Matius 5 ya. Blessed are those who mourn, Khotbah di for they bukit. shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed. Lihat ya, itu pola pelayanan Tuhan Yesus yang masih terus dikerjakan melalui saudara juga ya, memberitakan kasih karunia. Nah, tadi kan di Yeskiel dikatakan Tuhan mengatakan gembala-gembala orang Yahudi kan, misalnya orang Farisi, ahli Taurat, dicela sama Tuhan. Nah, tetapi kita memiliki gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga, kabar baik dari surga. Ya, sama-sama katakan kabar baik. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lihat ya polanya ya. Beritakan kabar baik, ajarkan, khotbahkan, seperti sekarang saudara dengar, harapkan kesembuhan. Kenapa? Karena itulah segala penyakit dan kelemahan Tuhan sembuhkan. 36, melihat orang banyak itu tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Punya pemimpin-pemimpin, tetapi pemimpin-pemimpin ya ternyata munafik, kan? Nggak mau pakai hukum Taurat, mafia agama akhirnya. Ya, kita setiap minggu mendengar kabar baik. Hargai ini sekarang ya. Saya hargai saudara-saudara bisa datang, karena kehadiran saudara itu juga memberkati saudara-saudara yang lain. Jadi jangan gini, aduh ibadah lagi ngapain sih? Saudara, inilah makanan kita yang Tuhan sedang mau layani. Ambil kesembuhannya. Nanti setelah kita dengar air hidup ini, terakhir kita Holy Communion. Diseka dengan kain lenan halus. Holy Communion itu sebangsa diseka. Habis dicuci kakinya diseka sama Tuhan. Artinya apa tuh Pak Melki? Artinya diingatkan lagi bahwa segala dosamu sudah diampuni, dibenarkan sepenuhnya. Itulah tuntutan kekudusan Tuhan, bahwa justifikasi atau pembenaran kita. Bukan tuntutannya kamu harus kudus, bukan. Tapi justifikasi oleh darah Yesus. Itu yang disampaikan. Nah, itu yang saya sampaikan, sederhana aja. Dan saudara terima kesembuhan. Kesembuhan apa aja Pak? Ya kesembuhan kantong juga. Roh, jiwa, tubuh semuanya. Tapi rohnya udah beres. Orang udah ciptaan baru. Kan keselamatan ciptaan baru rohnya. Terus tubuhnya gimana? Ya itu, mengikuti. Jiwanya, ya jiwanya juga ngikutin orang. Kalau saudara nggak percaya pengampunan segala dosa, ya hidup di dalam penghukuman. Kalau dalam penghukuman, ya jiwanya nggak tenang. Hati nuraninya nggak sempurna. Tapi kalau kita hati nuraninya sempurna, nggak terima tuduhan, nggak terima dakwaan, nggak mengharapkan penghukuman. Mana bisa gitu sih Pak? Ya itu karena darah. Karena korbannya sempurna. Selalu saya bilang gitu. Hati nurani saya sempurna, katakan sama-sama saya. Karena korbannya sempurna. Ayolah. Segitu simpel, jangan ditolak. Karena kalau ditolak, bukan menolak saya cuma delivery boy menyampaikan. Menolak karya Yesus. Ya, jadi tadi ya, feed my lamb, feed my sheep. Waktu Petrus juga dipulihkan Tuhan Yesus, dia bilang gini, feed my lamb, feed my sheep, beri makan. Jadi gembalakanlah domba-domba itu, beri makan. Sama-sama katakan, beri makan. Ya saya nggak buka lah ya, di dalam bagian terakhir bagaimana Yesus memulihkan Petrus ya. Jadi kita bisa menerima kasih Tuhan itu, atau mengasihi Tuhan itu dengan memberi makan domba-domba. Amin. Dan memberi makan itu tadi ditanya di mana? Di mana sih tempatnya gitu. Kita buka di dalam Kidung Agung ya, Kidung Agung 1. Nah, ini mulai masuk ya Saudara. Kenapa Saudara beribadah sih kayak gini-gini? Tuhan itu masih melihat korporat, Tuhan mau memberkati korporat gitu, bersama-sama. Ntar ya kita baca ya, Kidung 1 ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Nih kata Sulamit sebagai gereja kita ya, mempelai perempuan. Di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda atau Yesus itu mengembalakan domba? Di manakah Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari atau rest ya, berbaring pada petang hari di bawah pohon itu rest. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Ya nyasar tadi ya, sketcher atau tadi tercerai-berai. Ya, gimana sih Pak Melki orang Kristen tercerai-berai? Ya orang Kristen percaya dukun. Kemarin sorry itu saya nggak sebut orangnya. Karena begitu tertindas sama penyakit,
Dan dokter suruh dia injak-injak katanya di pasir di Bali. Tapi di Bali, ya mau dimakan sama singa. Ketemu orang, Bu kasihan ya. Ini saya ada orang pintar, saya ada orang ini. Tiap hari dia bilang dia dengar ada orang mau bawa dia ke dukun. Nah itu kan udah mau diterkam begitu, orang Kristen. Nggak begitu ceritanya. Kalau kita tahu, bertanya, ya seperti perempuan Sulamit ini kepada Salomo yang mewakili Yesus. Sulamit mewakili gereja Tuhan. Bahasa Inggrisnya bilang gini, bagian B ya, ayat 7. Where do feed, ya feed, memberi makan. Where do make thy flocks to rest at noon. Rest, sama-sama katakan makan dan rest. Jadi kalau saya tanya, di mana Pak Melki saya bisa dengar gini? Ya di sini. Maksudnya gini, ya di dalam ibadah ketika saudara mendengar kabar baik. Ayat 8, ini buktinya ya. Jika engkau tak tahu, katanya, hai jelita di antara wanita, ya Tuhan melihat kita indah loh. Jelita di antara wanita, itu gereja Tuhan. Itulah yang gembala kita lihat, cantik kita. Kenapa bisa gitu? Ya itulah luar biasa ya. Kan kita banyak kejelekannya. Tuhan melihat darah. Ikutilah jejak-jejak domba. Nah, di sini dikatakan ikutilah footstep, ya footstep atau jejak-jejak domba itu artinya ibadah bersama-sama. Ikuti tuntunan Tuhan, karena jejak-jejak domba itu gembalanya di depan. Makanya saya senang tetap ikuti ibadah di New Creation Church, karena saya ikuti firman yang sekarang gitu. Firman yang sekarang, yang hari ini yang Tuhan mau bikin kita real time. Amin. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Sampai tadi kan kalau yang muda itu disebutnya apa? Bukan sheep kan, lamb. Yang kecil-kecil. Kasih makan katanya. Jadi saudara juga bisa terlibat di dalam pelayanan memberitakan kasih karunia ini. Itu saudara memberi makan. Pak, kenapa mesti kasih karunia? Ya kabar baik. Ya itulah ikatan perjanjian baru. Nggak ada yang lain. Ya harus ditambahin hukum Taurat dong Pak. Ya kalau diambil hukum Taurat, efektif kembali kepada hukum Taurat. Kok bisa gitu? Ya karena kalau cuma-cuma harus bayar, cuma-cuma harus nyicil, nggak cuma-cuma lagi. Kabar baik kalau ditambahkan tetapi, coba aja renungin kabar baik kalau ditambahkan tetapi, nggak jadi kabar baik lagi. Jadi gimana dong Pak? Ya kabar baik aja 100%. Beri makan domba-domba atau anak-anak domba itu tadi dikatakan gembalakanlah, feed, lagi feed. Jadi kalau gembalakan tuh feed, ya beri makan, ya dengan apa? Dengan kabar baik. Saya selalu bilang, kenapa Pak Melki ngomong kasih karunia terus? Iya, domba itu makanannya rumput hijau. Saudara mau kasih sate, saudara mau kasih capcay, masih sayur ya. Kalau mau kasih steak gitu, sakit perut, nggak cocok. Mazmur 23 ayat 2 bagian B. Ia membimbing ke aku ke air yang tenang. Jadi gembala itu membimbing kita ke still water disebutnya. Menukah tadi disampaikan ya. Water of rest. Menukah itu still water atau menukah itu water of rest. Domba itu dikatakan sangat gampang kagetan. Jadi kalau minum juga mesti di air yang tenang gitu. Tuhan bawa ke situ. Dia merestor jiwa kita dengan air itu. Restor itu apa Pak? Ya saudara baca 3 Yohanes 1 ayat 2. Dia bilang dia merestorasi jiwa kita. Ya, dibilang ya bahasa Indonesianya seperti ini ya. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. He restore kita, jiwa kita itu direstore dulu sehingga kita katakan ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dalam Kristus, oleh darah Kristus, saya adalah kebenaran Allah. Itu direstore jiwa kita. Sehingga kita prosper juga dikatakan. Prosper jiwa kita, makmur jiwa kita. Ya, itu kan prosper ya. Prosper dalam segala hal.
Kayak tadi ya, dengan emas dan perak Tuhan berkati orang Israel dan in health, di dalam kesehatan. Kabar baik nggak? Kabar baik, saudara. Kabar baik. Saudara jangan tolak kabar baik. Kalau belum ngerti ya dengerin terus sampai Tuhan ngajarin. Nah, di mana dibilang? Di House of Grace. Bethesda. Di Bethesda. Bethesda itu House of Grace. Waduh, ini baru masuk nih khotbahnya nih kalau saya lihat ya. Yohanes 5, 1-18. Oke, saya nggak semua lah ya. Yohanes 5 ayat 1-3 dulu saya bacakan. Sesudah ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Sudah lihat ya. Ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, ini Bethesda. Beth rumah. Ya, Hesed. Tesda itu Hesed. Rumah Grace, House of Grace. Ya. Jadi tadi disampaikan juga ketika nama Nuh muncul 5 kali, Nuh memperoleh grace. Nuh itu artinya rest. Rest mendapatkan grace. Ketika nama Ruth 5 kali disebut, Ruth gini, Ruth ketemu grace. 5 angka grace. Ya, kasih karunia. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 17 katakan gini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Oke, kita nggak urusin hukum Taurat ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran, nah ini ya. Kalau katanya dalam bahasa Ibraninya, kalau perjanjian baru ini dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya bahasa Yunani ya. Bahasa Ibrani disebutnya Hesed Ve'emet. Hesed, kasih karunia. Ya. Dikatakan kasih karunia dan kebenaran, datang. Kalau datang tuh pribadi. Jadi pribadi Yesus datang, tapi kok 2 Pak? Ya, 2 sisi dari 1 mata uang. Kasih karunia dan kebenaran itu 1, karena datangnya kata kerja tunggal. Kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani lebih jelas. Kalau bahasa Indonesia nggak begitu jelas. Ya nggak apa-apa. Kita kasih tahu. Ya, jadi kebenaran adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah kebenaran. Sama. Ya. Dan dikatakan bahwa Tuhan itu memberi hesed, ya, hey. Jadi kita tahu ya, dalam kalau bahasa Ibrani itu nggak ada angka ya. Kalau kita kan ada 1, 2, 3. Kalau dia nggak, ya, hesed itu 5, ya, bet itu 2, ya, alef terus bet, nah tuh 1, 2, ya. Itu ketika Abraham itu dihembuskan nafas Tuhan. Nafas Tuhan apa Pak? Nafas Yahweh. Yahweh itu Yud He Vav He. Tangan kasih karunia yang dipaku karena kasih karunia. Nah, Yud He Vav He itu artinya gitu juga. Jadi ada nafas Allah 2 kali, hey, hey. Ya, Abraham dijadikan namanya Abraham, dikasih he. Ya, Sarah dijadikan Sarah, ada haknya he. Ya, itu mandul jadi hidup, nggak berbuah jadi hidup. Jadi hanya ada di House of Grace. Karena House of Grace ini Bethesda juga artinya House of Food. Ya, food itu makanan. Makanan kita apa? Roti anak-anak. Roti anak-anak itu apa? Kesembuhan lagi. Jadi karena kita sedang bicara tentang kesembuhan ya. Jadi luar biasa nih. Luar biasa sekali. Ya, jadi tadi sudah jelas ya. Lanjut terus tentang kesembuhan nih. Beresin dulu. Yohanes 5 ayat. Tadi kita lagi bicara Yohanes 5 ya. Jadi ada di Bethesda itu dikatakan ayat 3, diserambi-serambi berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Nah, saudara lihat ya, jadi ada orang lumpuh, kemudian yang ditemui Yesus 38 tahun lumpuh. Nah, kalau orang fokusnya bukan kepada kasih karunia,
Tetapi kepada hukum Taurat, ya harus si lumpuh ini harus mengusahakan dengan kekuatannya nyemplung duluan ke kolam ketika malaikat itu menggoncangkan kolam itu, baru sembuh. Ya kapan sembuhnya? 38 tahun nggak sembuh-sembuh karena terlalu kedahuluan sama orang lain. Karena cuma satu, yang pertama doang. Ya. Dan 38 tahun itu menggambarkan orang Israel keliling. Jadi orang Israel itu sebenarnya 40 hari udah sampai tuh di Kades Barnea, di perbatasan. Kirim pengintai, kita udah tahu ya, 10 malah mau balik ke Mesir karena takut raksasa. Ya cuma 2, Kaleb dan Yosua, yang bilang raksasa itu bread for us. Saudara dengerin aja khotbah-khotbah yang sebelumnya, hari Jumat kemarin juga bisa dengerin tuh ya tentang ini. Nah di sini dibilang di Kades Barnea, ada di seberang sungai Yered, ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, man of war, jadi orang yang prajurit, mati semua, habis binasa dari perkemahan. Seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Jadi yang 20 tahun ke atas, mati semua di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Biliu. Yang ini tidak percaya, ini percaya. Saudara, ini urusan hidup dan mati nih saudara. Ya, luar biasa. Jadi 38 tahun itu bayangan gambaran padang gurun. Ya, kenapa? Karena gambaran Kanaan itu gambaran rest, tempat perhentian disebutnya juga, God's rest. Ya, jadi sekarang kita udah mulai, oh Sabat itu rest, Kuk itu rest, tempat perhentian Kanaan rest. Ya, di dalam Yesus dalam kita rest, makan. Nah, kita terusin dulu. Yohanes 5 ayat 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi ada Yesus seketika bangkit dan berjalan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, Tuhan, nah ini lihat perspektif katanya. Sabat, rest, Tuhan menyembuhkan. Saudara di Sabat nih sekarang, di Kanaan ada kesembuhan. Orang Farisi, hukum Taurat, lihatnya apa perspektifnya? Dia tanya kan, Yohanes 5 ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Mereka lihat apa? Mereka lihat gini, siapa yang suruh kamu kerja begini? Mereka fokus kepada work. Ayat 11, akan tapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang yang disembuhkan itu fokusnya kepada apa? Kepada kesembuhan. Yesus menyembuhkan, Yesus penyembuh. Kok jadi ribet Pak? Oke, kita nggak ribet. Ke Ibrani 4 ya. Jadi kalau sudah baca Ibrani 4, itu saudara akan melihat gini. Kalau saya bacakan kepanjangan kali ya. Ini orang mau masuk tempat perhentian rest atau Kanaan. Kenapa rest Pak namanya Pak? Iya, karena Tuhan bilang ini tempat perhentian. Perhentian itu bahasa Inggrisnya rest. Ada yang nggak masuk? Ya banyak, sebagian besar nggak masuk. Tetapi kalau dibilang nggak masuk, kenapa? Karena unbelief. Saya bacakan aja langsung ya, ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. 2 orang, Yosua dan Kaleb, dan generasi Yosua yang baru, yang belum tercemar. Ya, bukan prajurit tadi dikatakan. Yang prajurit mati semua, man of war mati semua. Tuhan bilang gini, gue yang berperang, kenapa saya jadi butuh manusia-manusia? Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, good news, saudara udah dengar good news, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bahasa Indonesia ketidaktaatan, bahasa Inggrisnya unbelief, ketidakpercayaan. Sama ayat 12 bilang gitu. Ayat 12.
Ayat 11-nya, Mik, coba lihat. Ya udah ayat 11-nya ya. Karena baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat, ke dalam perhentian itu, ke dalam rest itu kita berusaha. Nah ini ya yang disebut jadi paradoks nih. Labor to enter rest. Jadi satu-satunya pekerjaan kita, usahakan untuk masuk rest. Oksimoron. Bingung ya jadinya ya. Jadi dikatakan berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh kepada contoh keunbeliefan itu. Jadi masuk ke Kanaan saudara sebenarnya mudah sekali. Percaya. Ya panjang lagi kalau saya ceritakan detailnya bagaimana akhirnya Yosua dan Kaleb masuk ya. Tapi saudara bisa dengar khotbah-khotbah sebelumnya. Ya jadi unbelief doang. Nah kalau keturunan Abraham kita. Nah ini luar biasa nih, lompat-lompat terus ya, tapi nggak apa-apa nih, supaya kita lihat kesembuhan di dalam Lukas 13. Ada perempuan bungkuk, 12 tahun bungkuk. Dia nggak bisa lihat Yesus, tapi Yesus cari dia. Saya lompat aja ya, Lukas 13 ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah disembuh." Jadi Tuhan itu pribadi kasih karunia yang melihat domba yang hilang ini harus sembuh. Dan luar biasanya gini, kan orang bilang ini, kenapa ini ada banyak hari ya, ayat 14, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, pada hari rest. Lalu berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, jangan pada hari Sabat. Nah ini perbedaannya. Orang Farisi lihat hari kerja, work. Mestinya sembuhnya work. Tuhan lihatnya rest. Saudara mau pilih mana? Udah enak banget, ditolak lagi. Nah Tuhan jawabnya gini, bukankah 16? Perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Dia udah gak lihat hari lain. Dia gak kasih 1 hari lagi. Udah 18 tahun dia bilang, 1 hari lagi buat apa? Dia mesti bongkok. Harus dilepaskan sekarang. Harus dilepaskan dari katanya. Kata-kata. Ini kata, jadi gini, tadi mau bandingkannya. Ini masalah perspektif. Yang satu, ought to. Ya bahasa Inggrisnya tuh ought to. Ya artinya harus. Kalau Tuhan Yesus di hari Sabat melihatnya, perempuan ini harus sembuh. Jadi saudara nih berhadapan sama yang kayak gini nih. Saudara menerima berkat Abraham, saudara harus diberkati. Kenapa? Karena saudara dan saya keturunan Abraham, harus sembuh. Saudara percaya nggak kalau udah ngomongan Yesus harus? Orang Farisi, harusnya jangan hari Sabat katanya. Kan ada 6 hari yang lain. Ya. Kenapa? Karena orang Farisi, ought to-nya, harusnya itu works. Ya. Ya tadi off to tuh ya, of not this woman jadi off ya. Padahal sampai hari ini itulah pekerjaan Bapak. Saudara jangan pikir oh itu kan dulu. Tuhan Yesus dulu. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi pekerjaan Bapak apa? Menyembuhkan. Sama dengan Tuhan Yesus. Kita, bagian kita apa? Rest. Tuhan saya nggak sanggup, tapi saya rest dan bersandar kepadamu. Itu Kanaan kita, itu tempat perhentian kita, itu sahabat kita, itu cook kita yang enak dan ringan. Semua bicara tentang rest. Itu di rumah roti atau di rumah kasih karunia, Bethesda. Ya ada gereja namanya gereja Bethesda ya. Jadi sekali lagi ya, jangan unbelief. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Labor to enter rest. Ya, jadi jangan lagi tidak rest. Jadi tidak rest itu namanya tidak percaya. Tuhan kerja atau menyembuhkan, tadi kita dengar ya, Tuhan bekerja sampai sekarang. Kalau kita mau rest. Ya jadi gini. Tuhan turun tangan, kalau kita angkat tangan rest. Ya Tuhan bekerja,
Kalau kita rest. Kalau kita mau work, bekerja, Tuhan rest. Enggak? Nah itu masalahnya, cuma itu doang. Ayat terakhir ini benar-benar terakhir ya. Amsal 4 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apa itu? Firman. Firman yang seperti ini menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Menjadi kesembuhan bagi seluruh, sama-sama seluruh tubuh mereka. Wow, ya kalau udah kata seluruh tuh absolut mutlak. Seluruh ya seluruh. Nggak ada obat atau rumah sakit yang bisa menyembuhkan seluruh. Percaya nggak gitu? Ya sekali lagi, dokter tadi kan ada yang vaksin apa semua itu di pihak Tuhan karena mereka berusaha untuk mengusahakan kesembuhan ya di pihak. Tetapi kita nggak bergantung sama itu. Kita bergantung sama karya Yesus, firman Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.